Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menceritakan sepenggal kisah dari Sunan Ampel dan beberapa muridnya yang cukup terkenal. Namun sebelum lanjut mohon dukung channel ini agar tetap semangat untuk mengupload video menarik lainnya dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Selamat menonton kisah Nak yang berbahagia. 1. Raden Rahmat. Raden Ahmad Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel adalah cucu Raja Cempa. Ayahnya bernama Ibrahim Asmorokondi yang kawin dengan putri Raja Cempa yang bernama Dewi Chandrawulan. Adik dari putri Dewi Chandrawulan bernama Dewi Anarawati atau Dwarawati diperistri oleh Raja Brawijaya Majapahit. Konon perkawinan antara Raja Majapahit dan putri Dwarawati ini atas skenario para wali. Tujuannya agar Raja Majapahit itu mau masuk agama Islam, atau setidaknya memberikan kelonggaran agar Islam berkembang dan tersiar di Majapahit. Setelah kakek bantal atau Syekh Maulana Malik Ibrahim meninggal dunia pada tahun 1419 Masehi, para wali berpikir untuk mencari penggantinya. Atas usul Syekh Maulana Ishak maka didatangkanlah Raden Rahmat dari Cempa ke Pulau Jawa. Mula-mula Raden Rahmat langsung menuju istana Majapahit karena Ratu Dwarawati adalah bibinya sendiri. Raden Rahmat selama tinggal di Majapahit mencoba mengajak Prabu Brawijaya masuk agama Islam. Tetapi Raja Majapahit itu tidak bersedia. Sang Prabu berniat menjadi Raja Buddha yang terakhir di Majapahit. Meski demikian Prabu Brawijaya tidak menghalang-halangi rakyat dan keluarga kerajaan masuk agama Islam. Sang Prabu bahkan menghadiahkan sebuah tempat yang terletak di desa Ampel Denta kepada Raden Rahmat sebagai pusat pendidikan agama Islam. Prabu Brawijaya sendiri merasa senang dan suka kepada Raden Rahmat karena tutur bahasa dan sifatnya yang lemah lembut. Raden Rahmat kemudian disuruh memilih sekian banyak putri Majapahit untuk dijadikan istrinya. Akhirnya Raden Rahmat memilih Dewi Kondrowati sebagai istrinya. Dengan demikian Raden Rahmat itu adalah menantu Raja Majapahit dan termasuk salah seorang pangeran Majapahit, itu sebabnya beliau disebut Raden. Di Ampel Denta beliau membuka pesantren. Banyak putra adipati dan bangsawan Majapahit yang belajar kepada beliau. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal ialah Raden Patah, Raden Batara Katong, Adipati Ponorogo yang pertama, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Mbah Soleh, Mbah Sonaji dan lain-lainnya. Semua murid Sunan Ampel mempunyai karomah dan banyak yang menjadi wali. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi. Dimakamkan di sebelah barat Masjid Sunan Ampel. Sunan Ampel mempunyai dua orang istri yaitu Dewi Kondrowati dan Nyai Karimah. Dengan Dewi Kondrowati beliau mempunyai keturunan sebagai berikut. 1. Siti Syariah, menjadi istri Sunan Kudus. 2. Siti Mutmainah, menjadi istri Sunan Gunung Jati. 3. Si Hafsah, menjadi istri Sunan Kalijaga. 4. Raden Makdum Ibrahim, Sunan Bonang. 5. Raden Kosim, Sunan Derajat Sedayu. Dengan istri kedua yaitu Nyai Karimah dikaruniai dua orang putri yaitu 1. Dewi Murtosiah, menjadi istri Sunan Giri. 2. Dewi Murtosimah, menjadi istri Raden Fatah. Kisah Mbah Soleh murid Sunan Ampel adalah sebuah keajaiban yang tak ada duanya. Ada seorang manusia dikubur hingga 9 kali. Ini bukan cerita buatan melainkan ada buktinya. Di sebelah timur Masjid Agung Sunan Ampel ada 9 kuburan. Itu bukan kuburan 9 orang tapi hanya kuburan seorang yaitu murid Sunan Ampel yang bernama Mbah Soleh. Kisahnya demikian, Mbah Soleh adalah tukang sapu Masjid Ampel di masa hidupnya Sunan Ampel. Apabila menyapu lantai masjid sangatlah bersih sekali sehingga orang yang sujud di masjid tanpa sajadah tidak merasa ada debunya. Ketika Mbah Soleh wafat beliau dikubur di depan masjid. Ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh yaitu menyapu lantai masjid dengan bersih. Maka sejak ditinggal Mbah Soleh masjid itu pun menjadi kotor. Kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel, bila Mbah Soleh masih hidup tentulah masjid ini menjadi bersih. Mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai. Orang-orang pada heran melihat Mbah Soleh hidup lagi.
Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburannya dulu. Masjid menjadi kotor lagi. Lalu terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu. Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung beberapa kali sehingga kuburannya ada 8. Pada saat kuburan Mbah Soleh ada 8, Sunan Ampel meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh meninggal dunia, sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9. Kuburan yang terakhir berada di ujung paling timur. 3. Kisah Mbah Sonaji murid Sunan Ampel. Mbah Sonaji sering disebut Mbah Bolong. Ini bukan gelar kosong atau sekedar sebuah olok-olokan. Beliau adalah salah seorang murid Sunan Ampel yang juga mempunyai karomah luar biasa. Pada waktu pembangunan Masjid Agung Sunan Ampel, Son Hajilah yang ditugasi mengatur letak pengimamannya. Sonaji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan. Jangan sampai letak pengimaman itu tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi setelah bangunan itu jadi banyak orang yang meragukannya. Apa betul letak pengimaman masjid ini kiblat? Sonaji tidak menjawab melainkan melubangi dinding pengimaman sebelah barat lalu berkata, "Lihatlah ke dalam lubang ini. Kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum." Orang-orang itu segera melihat ke dalam lubang yang dibuat Sonaji. Ternyata di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang di Mekah. Orang-orang pun pada kagum semua. Sejak itu mereka tidak berani menganggap remeh pada Sonaji dan Sonaji kemudian mendapat julukan Mbah Bolong. Makam Mbah Sonaji atau Mbah Bolong ini terletak di muka Masjid Agung Sunan Ampel. Sebelum berakhir video ini Anda sudah klik tombol subscribe ya Bung. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu di video selanjutnya.